Halo semua, perkenalkan saya Safa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh kesamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender. Pengaruh kesamaan gender menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 adalah strategi yang dibangun untuk merespon isu gender serta mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Strategi pengaruh kesamaan gender atau PUG diperlukan untuk memastikan partisipasi semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Ini mencakup perempuan dan laki-laki, minoritas dan mayoritas, serta individu dari semua status ekonomi dan kondisi fisik. Hal ini diharapkan agar proses pembangunan dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan hasil dari pembangunan tersebut dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak. Prasyarat pengaruh kesamaan gender pada awalnya terdiri dari 7 prasyarat. Namun, saat ini prasyarat tersebut telah dikompositkan menjadi 3, yaitu yang pertama, landasan hukum, yang kedua, lembaga, yang terdiri dari sumber daya manusia dan kelompok kerja, dan yang ketiga, data terpilah. Pada tahun 2000 hingga 2021, proses pembangunan PUG terdiri dari 4 proses. Namun, pada tahun 2022 telah mengalami perubahan yakni menjadi 7 proses, yaitu yang pertama, perencanaan, kedua, penganggaran, ketiga, pelaksanaan, keempat, pemantauan, kelima, evaluasi, keenam, pelaporan, dan yang ketujuh, pengawasan. Pengaruh kesamaan gender memiliki manfaat implementasi antara lain akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Dari keempat poin tersebut memiliki deskripsi yang berbeda seperti yang telah tertuang dalam tabel berikut. Sasaran dari pengaruh kesamaan gender berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh kesamaan gender dalam pembangunan nasional telah mengamanatkan kepada seluruh menteri atau kepala lembaga non-kementerian, gubernur, dan bupati atau wali kota seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengaruh kesamaan gender dalam pembangunan. Penerima manfaat pengaruh kesamaan gender merupakan beragam kelompok rentan yang menjadi kelompok termarginalisasi atau terpinggirkan. Kelompok ini antara lain perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok lain yang terpinggirkan. Saat ini kita mulai masuk ke pembahasan mengenai perencanaan penganggaran responsif gender atau PPRG. Berdasarkan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengaruh kesamaan gender, PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender. Pada proses perencanaan penganggaran responsif gender akan menghasilkan anggaran responsif gender atau yang seringkali disebut dengan ARG. Berikut kita simak bersama mengenai 5 prinsip anggaran responsif gender atau ARG. Salah satu tools dari PPRG untuk mencapai anggaran responsif gender yang adil diperlukan adanya Gender Analysis Pathway. Untuk penjelasan mengenai Gender Analysis Pathway atau GAP yang lebih detail akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih.